Gitu. Di dalam Bible Pak Bom, Yesus itu bukan hanya sakit, tapi beliau itu kesakitan, sengsara. Hidupnya Yesus itu sengsara Pak Bom, mohon maaf. Sengsara, sudah dikhianati muridnya, makhluknya sendiri yang mengejar dia, menghajar dia, kemudian ketemu pohonnya dilaknat, pohon ara. Jadi sengsara hidupnya. Nah, Tuhan lo bisa sengsara, apalagi cuma nabi karena kena sakit gitu. Jadi, ayolah, yang Anda bahas ini nabi, gitu loh. Al-Qadir. Wa annahu ta'ala huwal qadir ayil muttasif bil qudrah at-tammah, bahwa Allah itu memiliki sifat kemahakuasaan secara sempurna. Seperti dalam Al-Baqarah, innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu. Maksud segala sesuatu itu apa? Maka fala syai'a minal mumkinat wa hiya allati yajuzu berkaitan dengan mumkinat, perkara yang mungkin terjadi, yang semuanya bisa Allah wujudkan, bisa Allah tiadakan. Semuanya ada dalam genggaman Allah, kekuasaan Allah. Wa tahta qahrihi wa sultanihi, dan di bawah kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya, dan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mumkinat ya, kemahakuasaan Allah itu berkaitan dengan perkara yang mungkin terjadi. Jadi di dalam tema akidah itu ada 3 hukum ya. Ada hukum namanya wajib, sesuatu yang wajib adanya. Ada namanya mustahil, sesuatu yang akal itu tidak menerima adanya. Ada juga yang namanya sifat jaiz. Setiap perkara yang tidak dapat melemahkan atau menurunkan derajat Allah, maka semuanya Allah mampu. Jadi ketika Allah melakukan sesuatu yang dapat menurunkan derajatnya, maka itu tidak akan pernah terjadi pada diri Allah. Misalnya Allah mampu mengampuni manusia, Allah mampu menyuruh manusia untuk bertaubat, maka tidak perlu Allah turun ke bumi. Seperti itu. Karena ketika Allah turun ke bumi misalnya, maka akan melemahkan kemahakuasaan Allah yang lain. Misalnya Allah awalnya la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah tidak pernah ngantuk apalagi tidur, akhirnya ketiduran dan lain sebagainya. Itu dulu mukadimah dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Ustadz Wifi ya. Baik. Sudah selesai ya? Sudah waktu saya ini ya? Belum? Ya, yuk Pak. Oke. Baik. Kita tahu bahwa Tuhan kita maha kuasa ya. Jadi saya langsung aja ada pertanyaan, nanti Ustadz Wifi bertanya sama saya. Yang pertama, coba Pak Ustadz Wifi tolong tunjukkan ayat Al-Quran yang saya ingin belajar sama Ustadz Wifi. Tolong Nabi Muhammad kan, siapa tahu saya salah, jadi tolong Pak Wifi tolong tunjukkan. Nabi Muhammad kan adalah Nabi yang Allah pilih ya, dan pakai mengutus malaikat Jibril ya, untuk menyampaikan firman Allah kepada Jibril kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan saya tolong dijawab itu, karena saya tidak mau dengar dari orang, saya harus belajar dari Ustadz. Yang kedua, tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Contoh Yesus ya, Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya dalam Matius 10 ya, Matius 10 ayat yang ke-8 ya. Di sini saya tunjukkan ya. Ini ya, saya tunjukkan Matius 8, Matius 10 saya baca saja ya. Karena ini dari saya belum ini ya. Oke. Karena saya di sini ya. Oke, saya baca aja ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, di ke-12 muridnya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Baik, saya akan tunjukkan. Sebentar ya. Ini baliknya bagaimana ya? Oh begini ya. Oh, oke, perhatikan teman-teman.
Di sini dalam Matius 10 ayat 8 ya, Yesus berkata, sembuhkanlah. Nah, di dalam Yohanes setelah Yesus mati dan Yesus bangkit, di dalam Yohanes 20 ayat 22, di sini dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, jelas murid-murid Yesus salah satunya Petrus ya. Petrus di Kisah Rasul 9 ayat 40 sampai 41. Di sini Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Di sini mujizat yang Yesus berikan kepada Petrus. Pasti berdoa dalam nama Yesus. Karena Yesus berkata, jikalau engkau berdoa dan meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-14. Jadi kalau kita orang Kristen berdoa pasti dalam nama Yesus. Ini ayatnya, jika kamu meminta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jelas Petrus berdoa dalam nama Yesus ya. Nah, pertanyaan saya Ustadz Waifi, tolong Anda jelaskan dulu. Saya tidak bertanya dulu ya, saya bertanya cuma singkat saja dulu. Tolong Pak Ustadz Waifi jelaskan sama saya kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Kuasa apa yang diberikan? Terus memang betul-betul nggak kuasa itu nyata? Contoh Musa. Musa itu bertemu dengan Allah ya, Yod-Heh-Vav-He. Itu Musa bertanya, bagaimana Tuhan kalau bangsa Israel bertanya sama saya? Itu jawab di Keluaran 3 ayat 10 sampai 14 ya. Yang mana di ayat 13 Yod-Heh-Vav-He mengatakan, beritahulah kepada bangsa Israel bahwa aku telah mengutus engkau. Ehye, eser, ehye. Aku ada dan sudah ada. Nah, di situ sangat jelas. Nah, ini saya belum bertanya selanjutnya. Di sini dulu awal pertanyaan saya. Tunjukkanlah kuasa itu bahwa Tuhan itu memang berbicara kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, atau mungkin ada Allah bicara kepada Nabi kah? Karena di dalam iman kami di kitab Yahudi, ya di kitab Yahudi, Allah itu berbicara dengan para nabi langsung, tidak melalui perantaran malaikat. Jadi mungkin Ustadz Waifi harus paham ada namanya malak. Malak malaikat itu adalah firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Oh, darah Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Makasih. Iman Karsa. Ya. Oke, saya kira itu aja dulu Ustadz Waifi. Nanti selanjutnya part kedua baru saya akan bertanya lebih rinci. Oke, makasih ya Pak Ustadz Waifi. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Wow. Makasih ikannya. Wah, ikannya bikin saya kaget ini. Waktunya masih 15 detik lagi Pak Bombom. Oh, 15 detik nggak apa-apa. Oke, teman-teman ya, di sini kita diskusi sama Ustadz. Jadi kita harus diskusi, bukan ribut-ribut cari ini ya. Kita di sini, teman-teman tolong ya, catat ayat Alkitab kalau Pak Bombom sampaikan ya. Di sini sambil Pak Bombom menginjil, bukan mau berdebat kalah menang ya. Ya. Oke. Silakan Pak Ustadz, sudah. Oke. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah kuasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW? Lalu tadi Pak Bombom memberikan contoh beberapa ayat ketika Yesus menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Jadi apakah Nabi Muhammad juga bisa melakukan seperti itu? Bisa Pak Bombom, bisa. Apakah ada dalilnya? Ada. Apakah hadisnya sahih? Sahih. Ini bisa dibuka Pak Bombom ya. Ini hadis Musnad Ahmad nomor 16604 ya. Di sini diceritakan, haddatsana menceritakan kepada kami Utsman bin Umar akhbarona Syu'bah an Abi Ja'far qala sami'tu Umar bin Khuzaimah yuhadditsu an Utsman Hunayf. Nah, jalur hadis ini dari Utsman bin Hunayf, anna rajulan dharirul basari, ada seorang laki-laki yang buta matanya. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mendatangi Nabi Muhammad. Faqala ud'u Allah ayyu'afini, wahai Nabi Muhammad, doakanlah kepada Allah agar saya disembuhkan dari kebutaan. Qala, maka Nabi Muhammad menjawab, in syi'ta da'autu laka wa in syi'ta akhartu dzaka fahuwa khairun.
Kata Rasulullah, kalau kamu mau, aku akan mendoakan kamu agar sembuh. Tetapi kalau kamu juga mau, mending ya sebenarnya dalam keadaan buta itu lebih baik. Karena mata akan dibuat sebagai tempat melihat kemaksiatan. Maka apa kata lelaki yang buta itu? Faqala ud'uhu, doakan saja agar saya sembuh dari kebutaan. Fa'amarahu ayyatawadda. Maka Rasulullah menyuruh seorang buta itu untuk wudu, fayuhsinu wudu'ahu, lalu orang buta itu memperbaiki wudunya, fayusalli raka'atain, dan dia salat 2 rakaat, wa yad'u hadzal du'a. Di doanya dia memanggil apa? Memanggil ya Rasulullah, ya Muhammad. Ketika dia memanggil ya Muhammad, langsung sembuh dari kebutaannya. Nah, kasus seperti ini banyak sekali. Nabi Muhammad sering melakukan begini. Ini adalah kuasa yang Allah kasihkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 117, surah Al-Baqarah ayat 117 dikatakan, Badi'us samawati wal ard. Allah lah sang pertama kali yang menciptakan langit dan bumi. Apa termasuk kuasa Nabi Muhammad nanti yang tidak bisa dimiliki oleh nabi-nabi yang lain? Ini ya, ada tema namanya Sayyidu Waladi Adam Muhammad Rasulullah, bahwa pimpinan manusia nanti di hari kiamat adalah Nabi Muhammad SAW. Dan nanti di hari kiamat Nabi Muhammad mengatakan, wa yaqulu lahum ana laha wa yashfa'u fayushaffi'hu Allah ta'ala fihim. Nabi Muhammad lah sang pemilik syafaat yang bisa memberikan pertolongan nanti di hari kiamat. Tidak ada nabi lain kecuali hanya Nabi Muhammad SAW yang dapat mensyafaati atau memberikan pertolongan kepada orang-orang nanti di hari kiamat. Hadisnya sahih. Nah, itu jawaban dari saya ya. Pertanyaan dari saya, Pak Bom. Kristen sering mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup. Nah, Yesus dinarasikan sebagai duinatur, separuh Tuhan, separuh manusia. Jadi 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, keterangan bahwa dia 100% 100 manusia ini keterangan dari Yesus, keterangan dari Sang Bapa, atau pemahaman pendeta? Itu ya. Karena kalau kita melihat fakta sejarah, Pak Bom, kita melihat fakta sejarah, Yesus memiliki duinatur, separuh Tuhan, separuh manusia, itu baru ditetapkan di Konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi, berarti abad ke-5. Sebelum Konsili Kalsedon tidak ada bapak-bapak gereja yang mengatakan Yesus punya duinatur. Itu saya minta data itu ya. Adakah sebelum terjadinya Konsili Kalsedon bapak-bapak gereja memahami bahwa Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Ada nggak sih para pakar kekristenan di abad itu yang mengatakan seperti itu? Sejauh yang saya cari tidak ada. Mungkin Pak Bom punya datanya, akan bagus, akan saya buat referensi nantinya. Karena saya mencari tidak ada. Tidak ada satupun bapak gereja zaman dulu kala sebelum terjadinya Konsili Kalsedon yang mengatakan Yesus punya duinatur. Nggak ada. Nggak ada. Gitu, baru terjadi di Konsili Kalsedon. Dan di dalam Konsili Kalsedon ini dipahami bukan dari ayat. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Bagus. Nah, ini yang saya suka ya. Pertanyaan dari umat Islam, Pak Ustadz ya. Oh, luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Baik, saya jawab dulu baru saya bertanya ya. Oke, Pak Ustadz ya, pertanyaan Anda, di mana Yesus mengatakan dirinya duinatur? Oke, saya harus buka dari kitab Mazmur dulu ya. Oke. Kita buka dalam kitab Mazmur 57 ayat yang ketiga, atau di kitab 3 kalau di handphone ayat kedua ya. Di sini Daud berseru kepada Allah. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku, kiranya ia mengirim, perhatikan, ia mengirim utusan Pak Ustadz dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak aku. Sekiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Ini yang pertama tertulis dalam kitab Mazmur. Kita buka di dalam kitab Yesaya. Oke, Pak Ustadz catat ya. Yesaya 48 ayat 11. Siapa itu Yesus sebenarnya?
Oke. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Yesaya 48 ayat 11. Aku akan melakukannya karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku. Di sini tolong garis bawahi, Pak Ustadz, kemuliaanku kepada yang lain. Berarti dia sendiri mengutus dirinya. Siapa itu mengutus dirinya? Di sini nanti saya akan jelaskan. Oke? Kita lanjut ke Yesaya 43. Yesaya 43 ayat keempat. Oke? Oleh karena engkau berharga di mataku. Engkau siapa? Umat manusia. Dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi Tuhan akan menjadi manusia. Di sini nubuatannya dalam kitab Yesaya. Karena dalam kitab Mazmur sebelumnya, oke, kita kembali ke Mazmur 49 ayat yang ke-7, kita lihat di sini. Kenapa Tuhan mau menjadi manusia di sini ya? Mazmur 49 ayat 7 atau ayat 8 di Alkitab, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan bagi Allah, ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selamanya. Jadi tidak ada manusia yang bisa menebus manusia, makanya harus menjadi manusia. Sesuai dalam kitab Mazmur tadi dan kitab Yesaya tadi. Jadi turun. Makanya Yesus berkata dalam ya di sini dalam Yohanes. Jadi ada namanya Mesias ya. Yohanes 6 ayat 38, apa yang Yesus katakan? Nih, Pak Ustadz, nih, Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Yesus turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kita berbicara di sini berarti kita bicara tentang Allah Tritunggal. Siapa tuh Yesus? Terpaksa saya harus gambar, Pak Ustadz. Oke. Allah atau Elohim. Ini Elohim. Gambar kuning ya, sebentar. Gambar kuning ya. Ini gambar kuning ya. Ini Elohim di dalam bahasa Ibrani, atau Allah, atau Theos ya, Theos. Ini masalah sesembahan yang disembah. Tuhan kita satu, Allah kita satu ya. Yang kita panggil adalah Bapa. Ini Bapa ya. Kita panggil Bapa. Perhatikan Ustadz, ini Bapa. Orang Yahudi maupun orang Kristen panggilnya Bapa. Nah, nama Bapa ini Yod-Heh-Vav-He. Kita nggak bisa ngomong sembarang. YHWH. Nah, di dalam diri Bapa ini adalah firman. Ya, ini firman. Firman ini harus Bapak tahu. Firman ini apa? Kecerdasan, daya hikmat, pikiran, ilmu ini. Dan roh ini namanya roh hidup, roh nafas hidup Allah di dalam lingkaran ini. Ini Allah kita. Ya. Nah, pasti Pak Ustadz bertanya, siapa itu Yesus? Jadi Pak Ustadz jangan, ini mungkin Pak Ustadz baru tahu ya. Perhatikan, di kami itu ada namanya logos ya. Logos, ada namanya remata, ada namanya grafe. Jadi logos ini yang menjadi manusia, bukan remata. Oke, saya belum sempat bertanya ya. Nah, jadi yang menjadi manusia itu adalah firman ini. Mungkin saya belum bertanya ya, saya bertanya sedikit saja. Nanti coba Pak Ustadz tolong saya mau bertanya di dalam kitab Al-Quran ya. Karena waktu habis, biar aja nanti saya jawab dulu tema ini. Pertanyaan saya nanti ya, karena waktu habis. Oke Pak Ustadz ya. Saya pikir saya belum bisa menjawab karena waktu saya habis. Oke, saya mau bertanya di sini. Terima kasih banyak ya anak-anak Tuhan yang mendukung saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Waktu saya habis ya. Oke, itulah Alkitab ya. Kita jelaskan memang waktu nggak cukup. Oke, ya Pak Ustadz, saya belum bertanya karena saya harus menjelaskan Alkitab. Memang Alkitab itu tidak bisa dijelaskan ya, harus dijelaskan satu-satu karena supaya Pak Ustadz paham ya dan teman-teman di bawah. Oke, silakan lanjut bertanya lagi sudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak Bombom, jawaban dari Pak Bombom kurang saya setujui. Bagi saya, ya, kenapa? Karena pertanyaan saya begini, istilah duinatur itu apakah pernah diungkapkan oleh Yesus sendiri? Tadi Pak Bombom membawakan Yesaya 48 nomor 11 salah satunya ya. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri.
sebab masakan namaku akan dinajiskan dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok lari ke perjanjian lama? Seharusnya itu Pak Bom jelaskan. Kenapa jawaban Anda malah ke Mazmur atau ke Yesaya? Padahal yang saya tanya, ungkapan Yesus bahwa dirinya memiliki duinatur, pernah nggak sih diajarkan oleh Yesus? Kan nggak pernah. Tidak pernah terucap oleh lisan beliau, dan tidak pernah juga Bapa yang mengutus dia mengatakan ini loh firmanku yang hidup, kan nggak pernah juga. Bahkan Lukas, Paulus, Markus tidak pernah mencatatkan dia sang firman yang hidup. Yohanes mencatat pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah, tapi tidak pernah Yohanes mencatat dia sang firman yang hidup, nggak ada. Karena Yohanes 12, ya, Yohanes 12 nomor 49 dan nomor 50, secara tegas Yesus dengan tinta merah mengatakan bahwa aku bukan berkata dari diriku sendiri. Aku akan mengatakan sesuatu, nunggu firman dulu dari Bapa, sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Kalau memang dia firman, logos Tuhan, seharusnya apa yang dia ucapkan itu sudah firman. Memra, kalau kata Bapak Bom tadi, yang Yesus ucapkan itu seharusnya sudah menjadi memra Tuhan. Seharusnya menjadi memra, amar, sama seperti di Kejadian. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, kalau Yesus sebagai firman yang hidup, seharusnya segala yang dia ucapkan itu sudah menjadi memra Tuhan. Ternyata Yesus nggak gitu. Yesus ternyata setiap ingin menyampaikan sesuatu, nunggu firman turun dulu, baru beliau menyampaikan. Itu diungkapkan oleh Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 49 dan nomor 50. Bahkan Yohanes mencatatkan secara tegas di dalam Yohanes 3 nomor 34 bahwa segala yang diutus oleh Tuhan, maka dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Berarti Yesus itu sebagai penyampai firman, bukan sang firman. Beda ya, penyampai firman dengan sang firman itu berbeda. Semua yang diutus oleh Tuhan, maka dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan, Bapa Allah, akan memberikan rohnya dengan tidak terbatas. Kepada siapa? Kepada semua utusannya, bukan tertentu kepada Yesus. Berarti kan posisi Yesus sama dong dengan Musa, dengan Yesaya, dengan Ezra, dengan Yeshua, dan lain sebagainya. Kan sama berarti, penyampai firman. Karena ketika Yesus dikatakan sang logos, maka gak usah nunggu firman lagi, kan dia sudah logos. Kan begitu. Nah, pemahaman ini bukan dari diri saya, tapi itu ternyata konsep ya yang sudah terjadi di abad-abad. Nanti akan saya tampilkan data bahwa istilah Son of God, anak Tuhan dan lain sebagainya, itu istilah yang tidak tepat bagi Yesus. Seperti itu. Nanti saya persilakan Pak Bom bertanya, karena tadi belum ada pertanyaan. Sebelum, jadi jawaban dipersingkat agar nanti ada sesi pertanyaan kepada saya, karena pertanyaan Pak Bom yang pertama sudah saya sampaikan. Nah, istilah Son of God itu sering dianggap sebagai identitas unik dan eksklusif bagi Yesus. Padahal yang gak keren-keren amat, Bani Israel, Yahudi juga disebut dengan Son of God, anak Tuhan. Bukan hanya Yesus yang punya titel itu. Nah, sehingga apa sih yang membuat dia itu istimewa yang berbeda dengan yang lain misalnya? Nah, itu kan tidak dijelaskan. Seharusnya dijelaskan sesuatu yang bikin berbeda dengan yang lain. Sekian, terima kasih. Ya, tolong Ustadz Wifi kalau saya jelaskan, Ustadz Wifi tolong catat. Ustadz Wifi aja ini saya catat di sini ya. Termasuk tadi hadis Musnad Ahmad 1604 di sini isnadnya doif, ya 1604 ini doif, oke? Nanti tolong ini ya. Oke, saya langsung saja teman-teman ya. Perhatikan di sini, saya jawab dulu ya. Jadi saya tertantang sekali nih ya. Di sini kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 34. Ustadz Wifi ini suka comot-comot ayat Alkitab. Dia nggak baca di ayat 35. Bapa mengasihi anak. Ini berarti ada dua pribadi, Bapa dan anak. Dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ya.
Tadi kan saya sudah bilang masalah mengutus di dalam kitab Mazmur. Wifi lupa di dalam Lukas 24 ayat 44. Semua yang tertulis dalam kitab para nabi ya harus digenapi di dalam. Ini Yesus, kata Yesus ini loh. Jadi Ustadz Wifi ini, aduh minta maaf ya. Tolong catatlah ya. Di sini dalam Lukas 24 ayat 44 Yesus sendiri yang berkata, semua yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Saya sudah jelaskan dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur ya. Contoh di dalam Yesaya 52. Tolong Pak Ustadz perhatikan ya, tidak bisa. Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia tidak menghilangkan satu iota pun hukum Taurat. Jadi jangan, Yesus itu orang Yahudi bukan orang Arab. Minta maaf saya agak keras sedikit ya karena Ustadz Wifi udah. Tolong dicatat ya. Yesaya 52 ayat 6. Di sini Allah berfirman kepada Yesaya, sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara ya aku. Perhatikan di sini, aku yang berbicara ya aku nih aku. Aku nih siapa? Coba nanti Ustadz tolong baca tadi situasi Yohanes 6. Ini saya kasih lagi Yohanes 9 ya. Ustadz tolong Yohanes 8 dulu. Yohanes 8 ayat 23. Yesus katakan sama orang Yahudi, tolong Ustadz tolong renungkan ini. Yesus berkata, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, ini adalah akulah dia. Tadi dalam Yesaya 52 ayat 6, tolong catat, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, kemudian Anda berkata Yesus, perhatikan di sini. Semua nabi mengawali dengan Allah berfirman. Dengar baik-baik. Semua nabi berkata Allah, demikian firman Allah, Allah berfirman. Kalau Yesus tidak, tolong perhatikan ini Ustadz Wifi. Di sini kalau dalam bahasa aslinya ini logos, bukan remata. Perhatikan ya, Yohanes 8:51, saya dor ini langsung nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Pertanyaan, firmanku, kenapa Yesus, kalau Yesus seorang nabi utusan, kenapa Yesus tidak bilang begini? Barang siapa mengikuti firman Allah atau firman Bapa. Yesus mengatakan firmanku karena ada logo sendiri ya. Sudah kena itu Pak Ustadz ya. Nanti tolong, saya belum bertanya sama Bapak, sekarang saya mau bertanya, nanti saya jelaskan lagi. Pertanyaan saya di dalam Al-Quran surat Al-Jin 26 dan 27. Di sini katakan, dia mengetahui yang goib, lalu dia memperlihatkan yang goib itu kepada siapapun. Ayat 27 Al-Jin, kecuali kepada rasul yang diridhoinya, sesungguhnya dia menempatkan penjaga-penjaga malaikat dan di depan dan di belakang. Pertanyaan saya, Allah kan maha kuasa, dia sudah menempatkan penjaga-penjaga. Pertanyaan saya, kenapa Nabi bisa disihir, Nabi bisa kena racun? Kekuasaan Tuhan di mana? Nah, kalau karena di Alkitab kami, nabi-nabi itu tidak bisa diracun, nabi-nabi tidak bisa kena racun, dan nabi-nabi tidak bisa kena sihir. Itu dalam kitab Bilangan ya. Ini saya kasih ayat Alkitab ya. Teman-teman Kristen tolong catat. Di kitab Bilangan 23 ayat 23 ya. Ini sudah sangat jelas ya. Nih. Teman-teman tolong catat ini. Sebab ya tidak ada mantra dan mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktu itu akan dikatakan kepada Yakub, begitu pula juga Israel, keajaiban yang terbuat dari Allah. Di sini kemudian dalam Mazmur 91, jadi nabi itu tidak bisa disantet tadi, kemudian diracun ini. Nanti saya jelaskan lagi sebentar. Mazmur 91 ayat 10. Tolong catat teman-teman ya. Nih. Wifi juga catat. Nih. Perhatikan baik-baik. Nih. Sebab Tuhan, perhatikan di sini, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka, kita katakan amin. Malapetaka tidak akan menimpamu, kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Jadi Nabi tidak ada bisa diracun. Dan di ini, nanti saya tunjukkan ayatnya sebentar. Tolong Pak Wifi, tolong jelaskan sama saya, Nabi Anda kenapa bisa diracun dan bisa kena sihir? Karena malaikat ini sudah, Tuhan sudah, Allah sudah menyuruh penjaga. Kenapa? Nanti saya lanjut pertanyaan berikutnya. Masih banyak ya. Oke, terima kasih banyak. Itu dari saya. Sekian. Ada suara ya? Tidak ada ya? Silakan Pak Ustadz.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apakah saya catat? Saya catat Pak Bom. Kalau tidak saya catat, tidak mungkin saya menunjukkan salah satu ayat yang dibawa oleh Pak Bom. Karena dari semua ayat yang dibaca oleh Pak Bom, baik Lukas ataupun Yohanes barusan, tidak menjelaskan dia sang firman. Sang firman yang hidup ya maksudnya. Enggak, gitu loh. Sepertinya ayat itu dipaksakan lalu ditafsirkan mengarah ke sana. Padahal nggak bunyi seperti itu kan. Kan kalau di dalam kekristenan kan ada istilahnya sola scriptura, tidak boleh melewati yang tertulis kan begitu. Nah, ayat dari Lukas ataupun Yohanes, apalagi Yohanes ini ya, salah saya catat ya. Masalah ketika Yesus mengatakan akulah dia. Akulah dia. Ya, itu misalnya tercatat dalam Yohanes 4 nomor 26. Kata-kata akulah dia ini kan tambahan Pak Bom. Kalau kita lihat bahasa Yunani aslinya ini ya, lege aute ho ya, kesos ego. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya lego autos ho kesos ego ini I am he. He-nya ini dalam kurung. Ini gak ada ini. Yunani kata he akulah dia, kan he bermakna dia. I am he, aku adalah dia. Ini kan gak ada he-nya. Seharusnya kan kalau I am itu apa? Ya Amy, I am itu Amy misalnya. Kalau dia itu apa? Kan begitu. Sedangkan di sini he, kata he dalam Yunaninya gak ada. Itu kan salah terjemahan berarti. Berarti Yesus tidak pernah bilang akulah dia kan? Karena kata dia dalam Yunani bahasa aslinya di sini nggak saya temukan. Eimi ho lalon soy lelo su. Nah, nggak ada di sini. Eimi saya, misalnya, ya. Kemudian dianya apa? Dianya apa? Di Yunaninya kan nggak ada tuh. Nah, sehingga memang saya sangat meragukan Pak Bom terhadap apa yang Pak Bom terangkan barusan. Dari ayatnya saja sudah bermasalah kan? Nah, kemudian Pak Bom, tadi Pak Bom mengatakan hadis yang saya bawa itu hadis do'if katanya saudara. Tapi Pak Bom tidak menampilkan hadisnya. Ini ya. Ini hadis soheh Pak Bom. Saya ngapain nampilin hadis do'if? Nih ya, ini hadisnya tadi. Ya, haddatsana Utsman bin Umar dari Utsman bin Hunayf. Seorang laki-laki yang buta matanya mendatangi Rasulullah. Hadis berapa Pak? Minta maaf saya potong. Hadis berapa? 16 973. Oh, 16 lain. Ya. 16 973. Lain lagi ya. Oke, lain lagi. Oke. Yang sama Pak Bom. Yang tadi sama. Makanya justru karena hadis ini banyak perawinya menunjukkan hadis ini sahih. Kita lihat ya takhrijul hadis. Nah, apakah dhaif? Nah, ini ternyata juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Tadi yang saya bawakan itu di dalam kitab Musnad Ahmad. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihaini. Diriwayatkan juga banyak ini, An-Nasa'i dan lain sebagainya. Banyak ternyata. Musnad Ahmad ya. Diriwayatkan banyak sekali oleh para ulama. Kalau tadi yang saya bawa itu ya, ini. Itu ada di dalam hadis Imam Ahmad 16604 kan yang awalnya kan? 16604 awalnya. Nah, hadis itu diriwayatkan banyak. Imam Nasa'i ada, Imam Tirmidzi ada, semuanya ada. Itu sahih itu. Makanya Rasulullah ya bukan hanya bisa menyembuhkan orang yang buta, bahkan saya bisa menampilkan Rasulullah langsung menyambungkan kaki yang patah ketika itu langsung disembuhkan ketika dalam keadaan perang, langsung itu bisa. Hadisnya sahih. Langsung. Pernahkah dilakukan oleh Yesus? Kan tidak pernah. Kan begitu. Nah, kemudian yang saya minta tadi juga adalah
data Bapak Gereja sebelum Konsili Kalsedon. Ada nggak para pembesar Bapak Gereja memahami Yesus sebagai duinatur sebelum Konsili Kalsedon? Itu dijawab, Bom Bom. Karena itu juga menjadi pertanyaan saya. Oke, baik ya. Ya. Sebelum kita belum PK, saya tanya sama Ustadz supaya saya memastikan. Musnad Ahmad 1604 ya. Ya, terus ada juga di dalam. Saya akan buka ya sebentar ya. 16604, betul. Ini hadis tazkiyah. Hadis tazkiyah 1604 atau 16 apa? 16? 16604. Oh, 16.000. Oh, 16.604. Ntar ya sebelum kita PK ya. Karena saya cari kebenarannya dulu nih. Siap. Oke, 16604 ya. Yes. Hadis, sebentar ya. Oke, tar. 16604 Musnad Ahmad ya. Musnad Ahmad ya. Saya sudah menyebutkan tadi di Tirmidzi ada, di Al-Hakim ada, di An-Nasa'i ada, Ibnu Majah ada. Jadi 16 Musnad Ahmad 16604. Yes, that's right. Oke. Nanti saya lihat sini ya, tahu saya salah atau tidak. Saya lihat tapi beda. Oke. Begini, langsung aja PK. Oke, kita mulai lagi. Ya. Oke. Iya. Tadi saya udah jelaskan, tolong Ustadz Wifi tolong Yohanes 8 ayat 51. Semua nabi kalau Ustadz baca mulai dari Musa, Daud ya sampai nabi-nabi tidak pernah mengawali dengan aku berkata kepadamu atau firmanku. Pasti nabi semua firman Allah, demikian firman Allah, demikian firman Tuhan. Gak ada pernah begitu nabi-nabi berkata seperti Yesus. Coba Yohanes 8 ayat 51 sampai 52. Firmanku. Di situ Yesus berkata berarti dia adalah sang firman itu, dalam logos itu. Kalau lihat dalam bahasa Yunani logos. Kemudian Ustadz Wifi tolong Yohanes 8 ayat 24, bukan 26 ya. Coba tolong baca baik-baik ya Pak Ustadz ya. Oke, saya bertanya dulu ya. Nanti kalau saya tidak jawab, Ustadznya tolong perhatikan baik-baik ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, di sini kan tentang kekuasaan Tuhan. Jadi Pak Ustadz bawa ke hadis tadi. Di sini Pak Ustadz tolong catat surat Al-Jin ya. Di sini surat Al-Jin, pertanyaan saya ya, Nabi Muhammad kena sihir. Sesuai dalam hadis Bukhari ya 5323 ya, dia kena sihir. Banyak hadis-hadis sampai Nabi Muhammad kena 4 bulan ya. Nah, dia penyakit ayatnya lupa-lupa ya. Nah, di sini pertanyaan saya, ini malaikat ini bikin apa? Kuasa Tuhan, kenapa sampai Nabi bisa kena sihir? Nah, kalau saya buka komparasi, tolong ya jelaskan saya dalam surat Al-Quran ya Ustadz ya. Kan ini kita berbicara tentang ayat Al-Quran. Nah, tentang kuasa Tuhan. Itu kan diberikan kuasa ya sebagai Nabi. Pertanyaan saya, kenapa Nabi bisa kena sihir? Nah, kalau saya buka di dalam surat 16 ya, surat 16. Pertanyaan saya satu, Wafi tolong catat ya. Kenapa Nabi bisa kena sihir? Karena sihir itu goib ya. Kemudian tugasnya malaikat itu apa? Tolong dijawab, tugas malaikat itu apa? Kemudian 1699 ya, 1699 ini, surat 16 ayat 99. Saya mau tanya sama Ustadz Wifi. Di sini sungguh ia setan. Setan ini kan masalah goib, tidak memiliki pengaruh terhadap Nabi Muhammad, orang beriman, utusan Allah, dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Nah, pertama Pak Ustadz Wifi tolong catat surat 1699. Terus kemudian di dalam surat ya, tolong dijawab, jangan cuma bertanya aja ya. Surat 15 Ar-Hijr ayat 42. Tolong pertanyaan saya ini tolong dijawab Pak Ustadz. Nah, di sini kecuali sesungguhnya kamu iblis. Iblis ini goib, tidak kuasa atas hamba-hamba, kuasa kepada Nabi Muhammad, kecuali mereka yang mengikutimu. Berarti mengikuti iblis baru bisa kena sihir, yaitu orang-orang yang kena iblis. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad kenapa bisa kena sihir? Karena goib. Di mana kuasa Allah Subhanahu wa taala? Berarti berbeda dengan
Yang tadi pernyataan tadi, sekarang Nabi Muhammad kena iblis, kena santet iblis. Ya, saya bisa tunjukkan hadisnya. Nah, pertanyaan saya, ini jelas bertentangan karena Nabi adalah utusan Allah. Pertanyaan saya, yang bisa kena sihir adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, Nabi ini beriman ke tidak sampai bisa kena sihir? Sesuai dengan Al-Qur'an yang tadi juga, ya. Ini yang tadi surat yang ke-16 Al-An'am, ya. Al-An'am, ya. Pertanyaan saya tolong dicatat, malaikat itu kerjanya bikin apa? Kok sampai Nabi bisa kena sihir? Itu loh. Tolong ya Pak Ustadz ya, tolong jelaskan itu, ada 3 pertanyaan saya itu. Ya, kemudian yang ini ya, ayat 99. Kalau Nabi memang utusan Allah masalah goib, kenapa bisa kena santet? Ini. Sesungguhnya ia setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertakwa. Setan tidak akan pengaruh. Pertanyaan saya, ini bisa pengaruh sama orang yang tidak beriman, orang kafir. Sekarang Nabi ini utusan Allah, kuasanya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala kemana kepada Nabi? Kenapa Nabi bisa kena setan, sihir? Tolong tunjukkan. Terus kerjanya malaikat itu apa sampai Nabi bisa kena sihir? Saya kejar di sini dulu. Oke? Terima kasih banyak Ustadz ya. Tolong dicatat ayat-ayat Al-Quran yang tadi saya sampaikan. Saya maunya Pak Ustadz jelaskan sama saya, karena ini kalau orang bisa kena sihir berarti orang yang tidak bisa ini. Karena di nabi-nabi saya tidak bisa kena sihir, santet pun tidak bisa, saya sudah jelaskan tadi. Saya bisa tunjukkan nabi-nabi tidak bisa diracun. Saya bisa tunjukkan nanti episode selanjutnya, oke? Nanti saya sampaikan. Makasih Pak Ustadz ya. Tolong jawab dulu, jangan cuma bertanya saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Muhammad itu terkena sihir. Sihir ini ada 2 ya. Ada sihir yang berpengaruh kepada akal dan hati. Ada sihir yang pengaruhnya itu hanya kepada badan. Jadi badan ini menjadi sakit. Nah, maksud bahwa sihir tidak terjadi kepada Nabi adalah bahwa sihir itu tidak bisa mengotak-atik akal dan hati Nabi. Tapi sihir bisa membuat Nabi itu sakit. Karena sakit adalah sifat basyariyah, sifat kemanusiaan. Nabi itu manusia Pak Bom. Jangan dikira Nabi ini Tuhan. Kalau Tuhan dikejar umatnya mau dibunuh, itu yang gak masuk akal. Misalnya Yesus ketiduran di perahu, itu yang gak masuk akal. Nabi itu manusia. Innama ana basyarum mithlukum di dalam Al-Quran. Aku sama seperti kalian, kata Rasulullah. Yuha ilayya, bedanya aku cuma dapat wahyu. Nah, kalau sihir itu berpengaruh kepada iman dan akal, itu tidak ada dalilnya, tidak akan terjadi. Rasulullah terkena sihir kan 1 kali tuh, oleh Labid bin Al-A'sam. Yang menyihir Nabi Muhammad adalah Labid bin Al-A'sam namanya. Apakah Nabi Muhammad lalu berpindah keimanan ketika itu? Kan enggak. Semua fakta sejarah kalau Anda baca, Labid bin Al-A'sam hanya membuat Nabi sakit. Kalau Yesus bukan sakit lagi Pak Bom. Yesus bukan sakit lagi, bahkan dibunuh Pak Bom. Sama siapa? Sama makhluknya sendiri. Kalau memang dia adalah sang pencipta. Dikejar orang Romawi, apakah Yesus mengeluarkan kekuatan hebat ketika dikejar orang Romawi? Kan enggak. Kabur kan dia. Lalu Pak Bom mengatakan, ya, tunggu, ada puzzle ya, ada puzzle. Ya. Lalu Pak Bom mengatakan tadi di dalam Yohanes 8 nomor 51. Nah, coba Pak Bom buka bawahnya, di bawahnya. Yohanes 8 nomor 54 Pak Bom. Bahwa ketika aku memuliakan diriku sendiri, sedikit pun tidak ada artinya, karena Bapakkulah yang memuliakan aku, kata Yesus. Bahwa segala kemuliaan Yesus dikasih oleh Bapa. Berarti Yesus bukan siapa-siapa berarti. Karena hasil diberi kuasanya. Kemuliaannya hasil diberi, berarti dia bukan siapa-siapa. Lalu Pak Bom juga mengatakan tadi, kalau Nabi di dalam kekristenan itu tidak bisa terkena sihir, tidak bisa terkena iblis.
Kita buktikan Pak Bom ya. Ya, kita buktikan. Apakah sihir tidak terjadi kepada Nabi di kalangan Bible? Nih ya, Raja 22 nomor 22. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya. Roh dusta, sihir, jin, iblis juga terjadi kepada seluruh nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Ada Pak Bom, ada itu dalilnya. Kemudian logos, oke kita bahas logos. Yesus kan firman, logos ya, logos Tuhan. Coba Pak Bom buka di dalam ini ya, Markus 14 nomor 15. Markus 4 nomor 15. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Iblis mengambil firman. Apakah firman ini logos? Kita cek. Mark 14 nomor 15. Ternyata firman ini logos, saudara. Berarti Yesus pernah dibawa oleh iblis, ditaburkan dan dijadiin sebagai boneka oleh iblis. Ini logos kai hotan ekousosin euteus erhetai. Ternyata logos ditaburkan, dibawa dan diambil oleh iblis. Logos loh itu. Logos. Markus berapa Ustadz Wafik? Markus berapa? Markus 4 nomor 15, saudara. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya, sudah selesai. Sorry ya Pak Ustadz ya. Sorry ya, saya begini karena saya harus melihat orang-orang ya, termasuk Ustadz ya. Oke, saya lanjut ya. Oke. Pak Ustadz tolong ya, kalau baca ayat Alkitab itu jangan potong-potong ya, kalau baling-baling bambu ya. Wifi berbeda dengan Tuhan Elohim, Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 dan 41. Nah, tadi dalam 2 Raja 1 itu untuk lebih palsu yang kena santet ya. Putus-putus. Ya, tolong Ustadz. Tes 1 2 3, 1 2 3 bisa? Bisa. Tadi 1. Ya. Sorry. Ya, lanjut. Raja-Raja 4 ayat 38 sampai selanjutnya, tolong dibaca. Nah, pertanyaan saya, Ustadz Wafi telah jelaskan ya, ini ya Nabi dikirimkan malaikat di dalam surat Jin. Iblis tidak berkuasa. Pak Ustadz tolong jawab sama saya, kerjanya malaikat itu apa? Karena Allah sudah mengirim malaikat. Apakah iblis lebih berkuasa daripada malaikat? Kenapa? Malaikat kerjanya apa? Apakah malaikat itu pergi beli kopi? Atau tugas jaga? Malaikat itu kan ibaratnya seperti bodyguard, satpam. Kenapa Nabi bisa kena sihir? Jelas di sini, sesungguhnya kamu iblis tidak ada kuasa atas hambaku Nabi Muhammad. Ikuti pertanyaan saya, kenapa Nabi bisa kena sihir? Nah, kemudian ayat ini jelas, sesungguhnya setan tidak memiliki pengaruh terhadap. Berarti pertentangan dengan ayat-ayat yang tadi hadis semua Pak Ustadz Wafi tunjukkan. Tolong, setan ini pengaruh kepada orang beriman, bertakwa hanya kepada. Kemudian dalam surat Al-Quran ya, saya bikin lagi sebentar ya, minta maaf ya, saya ulang lagi nih. Tolong Pak Ustadz, tolong. Saya sudah mulai ini karena Pak Ustadz tidak menjawab pertanyaan saya di surat Al-Jin ya, ini ya, surat 2072. Tolong Pak Ustadz pakai data, saya tunjukkan dari tadi data. Tolong Pak Ustadz baca ayat Alkitab baik-baik, jangan comot-comot. Saya nggak pernah comot-comot. Nah, di sini ayat 27 bahwa di sini masalah goib, Nabi Allah mengirim penjaga-penjaga. Tugas saya tanya, ini kan malaikat. Malaikat ini kerja apa pada waktu Nabi kena santet? Itu pertanyaan saya. Jangan putar-putar Pak Ustadz. Saya udah tanya semua sampai sekarang PR. Minta maaf Pak Ustadz, ini serius loh. Apakah Allah Maha Kuasa? Kenapa iblis bisa santet? Karena itu santet kerjanya iblis.
Kalau memang bilang dalam hati atau apa, tunjukkan datanya. Bahwa ada santet iblis, santet fisik dan hati. Tunjukkan sama saya datanya, oke? Itu saja Pak Ustadz ya. Saya akan tolong ayat Alkitabnya saya sudah jawab. Tolong jangan ini ya, jangan pelintir-pelintir. Sudah sangat jelas Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya satu, tolong dijawab. Tugasnya malaikat ini apa? Kenapa Nabi bisa kena ini? Silakan. Ayat Al-Quran yang tadi tolong tunjukkan, jawab ya. Makasih. Putus-putus ya suara saya ya? Ya, beberapa kali putus-putus. Ya karena ini kabelnya ya, kabel. Oke. Yuk. Jadi begini, Pak Bom ya. Ini ada sedikit kesalahpahaman. Di dalam surah Al-Jin ayat ke-27 yang Pak Bom berikan kepada saya, bahwa di sana kan dikatakan setiap rasul yang diridhoi oleh Allah, Allah berikan malaikat. Nah, tugasnya malaikat itu apa? Jadi begini Pak Bom. Saya kan sudah menjawab sebenarnya di awal. Tugas malaikat itu satu, ada yang menurunkan wahyu. Apakah ada dalilnya? Ada. Start. Saya balik ya. Ini al-iman bil malaikah, beriman kepada malaikat. Wa ammal iman bil malaikah alaihimussalam fal murad bidzalika al-iman bi annahum al-wasaid bainallah wa baina rusuli. Jadi malaikat itu sebagai wasilah antara Allah dengan Rasulnya ilal bashar, untuk menyampaikannya kepada manusia, fi inzali kutubihi, untuk menurunkan kitab-kitabnya, wa tablighi nahyihi wa amrihi, dan menyampaikan larangan dan perintah Allah. Tugasnya tertulis dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 20. Salah satu kegiatan malaikat apa? Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Setiap hari malaikat itu bertasbih kepada Allah. Atau la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah dan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Tertulis dalam surah At-Tahrim ayat 6. Nah, tugas malaikat menurunkan wahyu misalnya. Bukan malaikat ini jangan dianggap semuanya akan dijaga, enggak Pak Bom, enggak. Makanya di awal saya sudah menjawab bahwa para nabi itu punya sifat basyariyah. Maks apa basyariyah? Kemanusiaan. Dia juga bisa sakit. Ketika Nabi kena sihir, siapa yang nyihir Nabi? Labid bin Al-Aqsam ini loh. Itu sejarah umum itu. Ini ya, Labid bin Al-Aqsam, praktek sihir yang sudah ribuan tahun yang lalu. Ini sampai bisa buka semuanya. Tulis aja sampai di Google gitu ya. Labid bin Al-Aqsam, orang yang menyihir Nabi, keluar semuanya. Ini saat Nabi Muhammad diserang tukang sihir Labid bin Al-Aqsam. Sampai baca semuanya ya. Apakah Nabi itu berpindah imannya? Kan enggak, cuma rasa sakit. Nah, sakit itu juga terjadi kepada para nabi. Tuhan aja bisa sakit, apalagi para nabi gitu loh. Kalau Tuhan saja bisa sakit Pak Bom, apalagi cuma nabi. Gitu. Di dalam Bible Pak Bom, Yesus itu bukan hanya sakit, tapi beliau itu kesakitan, sengsara. Hidupnya Yesus itu sengsara Pak Bom, mohon maaf. Sengsara, sudah dikhianati muridnya, makhluknya sendiri yang mengejar dia, menghajar dia, kemudian ketemu pohon-pohonnya dilaknat, pohon ara, jadi sengsara hidupnya. Nah, Tuhan lo bisa sengsara, apalagi cuma nabi karena kena sakit gitu. Jadi, ayolah, yang Anda bahas ini nabi, gitu loh. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga disebutkan. Nih ya, di dalam Al-Quran di surah apa ini? Al-A'raf ayat 188. Ini loh.
Jadi semua yang terjadi pada Nabi itu atas kuasa Allah. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Katakan wahai Muhammad bahwa Nabi Muhammad tidak bisa merajai memiliki dirinya sendiri, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Maka segala sesuatu yang terjadi kepada Nabi Muhammad atas kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, andaikan aku tahu perkara yang gaib, lastakthartu minal khairi wa ma massaniya minasu, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan menolak keburukan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Tetapi Nabi hanyalah seorang pemberi kabar berita, peringatan dan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Surah Al-A'raf ayat 188 gitu. Sedangkan pertanyaan saya di awal gak dijawab-jawab sama Pak Bom. Adakah data sebelum Konsili Kalsedon bapak-bapak gereja meyakini Yesus duinatur? Berarti selama ini Yesus gak duinatur. Dia manusia, hanya saja dia utusan Tuhan. Karena Yohanes 8 nomor 51 yang Anda bawakan, baca sampai lengkap, jangan dipotong-potong. Yohanes 8 nomor 54, semuanya dikasih Tuhan, kata Yesus, bukan dari dirinya. Berarti dia bukan siapa-siapa. Begitu. Tolong tekan, oke makasih. Tolong tekan dulu Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz ya. Tolong fokus dengan ayat Al-Quran ya. Saya sarang dulu ya, nanti saya akan jawab sebentar ya. Tolong fokus dengan ayat Al-Quran Anda, jangan lari kemana-mana Pak Ustadz, tolonglah ya. Tolong baca Al-Jin surat yang ke-26. Di sini Allah mengetahui yang gaib. Lalu dia memperlihatkan yang gaib itu kepada siapapun. Selanjutnya Pak Ustadz, kecuali kepada Rasul dan iridodoinya. Jadi orang lain tidak bisa mengetahui yang gaib, hanya Rasul dan malaikat. Sesungguhnya dia menempatkan penjaga-penjaga malaikat. Malaikat ini masalah gaib, berarti sihir, dia bisa membantah, dia bisa melawan sihir. Pak Ustadz tolong baca gaib ini loh. Nah, kemudian di dalam ayat Al-Quran yang tadi, Pak Ustadz tolong baca ini, surat Al-Quran, surat 16 ayat 42. Ya, di sini, Al-Hijr 42, tolong dicatat Pak Ustadz, Al-Hijr 42. Sesungguhnya kamu iblis tidak berkuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang tersesat. Pertanyaan saya, kenapa iblis bisa ganggu Nabi Muhammad? Jangan bilang manusia, betul Nabi Muhammad manusia. Yang bilang Nabi Muhammad bukan manusia, kenapa? Makanya kuasa Allah, berarti pernyataan Allah di surat Al-Jin tidak berfungsi dong. Dan ini juga, iblis tidak akan berkuasa pada hamba-hambanya. Mana kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi? Buktinya Nabi kena sihir. Nah, kemudian di sini surat 16 Al-An'am 99. Coba catat surat Al-An'am 99. Di sini sama. Sesungguhnya setan tidak memiliki pengaruh. Setan tidak akan bisa pengaruh terhadap Nabi. Jangan alasan bilang manusia. Sama dengan Pak Ustadz Suma ini samanya. Sorry Pak Ustadz. Nah, terus tadi di dalam ayat Alkitab ya sudah sangat jelas. Semua Nabi saya sudah jelaskan ya. Tolong Pak Ustadz catat ya. Nah, di sini Yohanes 8 tolong. Di sini Yesus bilang dia sudah dari surga. Saya sudah kasih tahu, sampaikan. Contoh dalam Yohanes 18 ya, 18 ayat 32. Jadi sudah jelas firman Yesus. Ya. Kemudian tadi bawa di Yohanes 8 ayat 51. Ya memang Yesus utusan dari Bapa, dia keluar dari Bapa. Saya kan sudah cari contoh gambar-gambarnya. Contoh ini ya. Firman ya, Bapa Allah. Ini kan saya sudah gambarkan tadi. Saya sudah gambarkan tadi bentuk begini, kayak begini ya. Ini Pak Ustadz tidak mengerti. Allah kami adalah roh, bukan zat. Yang kami panggil Bapa. Dalam diri Bapa itu ada Logos dan Roh Kudus. Nah, firman ini yang keluar menjadi manusia. Yesus berkata namanya remata. Ditulis namanya perkataan. Nah, jadi Pak Ustadz tolong fokus. Jangan menyerang saya, tidak bisa menjawab. Kayak baling-baling bambu. Yesus jelas adalah Logos itu sendiri. Tadi Markus 4. Tadi Bapak tanya Markus 4. Di sini kan Pak Ustadz perhatikan Markus 4 ya. Sebentar, ayat 15. Perhatikan di sini, ini sudah berapa kali saya khotbah.
Jangan comot-comot ayat Alkitab ya. Di sini baca ayat sebelumnya. Di sini Yesus menjelaskan seperti saya khotbah ya. Di sini dari ayat 13 coba perhatikan perumpamaan demikian bagaimana memahami semua ini perumpamaan. Kok keluar? Bagaimana sih? Sedang tidak live loh. Baru mau saya jawab ayatnya.